Waktu Indonesia bagian horor, anak SMP terlibat perang gaib. Gue mau ceritain salah satu pengalaman gue yang sampai sekarang gue nggak ngerti cara mendeskripsikannya itu seperti apa. Terjadi waktu gue zaman SMP. Jadi SMP tuh gue punya teman akrab gitu sekelas. Dia itu emang suka banget memperdalam ilmu. Gue juga kurang paham di sininya seperti apa. Tapi waktu itu di jam pelajaran kedua kalau nggak salah, temen gue ini dapet SMS dari semacam cewek penggoda gitu ya. Kita sebut aja cewek penggoda. Nah, cewek penggoda ini tahu kalau temen gue ini udah punya cewek, udah punya pacar. Tapi dia ngancem, sampai lu nggak mutusin pacar lu, gue apa-apain nih cewek lu, kata si cewek penggoda ini. Temen gue di situ mikirnya dia apa-apain tuh diancem yang aneh-aneh gitu ya. Nah, waktu jam istirahat pertama, pacar temen gue ini berubah sifatnya. Dia tiba-tiba marah-marah, jengkel, terus kayak ada dendam gitu sama temen gue. Padahal nggak ada masalah sebelumnya. Di situ mulai temen gue ngerasa ada yang aneh nih. Beres jam istirahat pertama, pacarnya temen gue ini ada pelajaran olahraga. Sepanjang pelajaran olahraga itu, pacarnya temen gue ini marah-marah mulu kerjaannya. Bahkan sampai guru olahraganya tuh dimarahi, sampai ngomong-ngomong kasar, dipisui, Dipisu itu ngomong kasar ya, bahasa Jawanya. Disitulah mulai teman gue ngerasa ada yang aneh di sini. Dia mulai komat kamit tuh. Gue juga gak ngerti dia baca doa apaan. Dia komat kamit, baca doa gak jelas. Gue gak ngerti ya soalnya ya. Sampai akhirnya jam istirahat kedua. Tiba-tiba pacarnya teman gue ini datang ke kelas. Dia ekspresinya linglung gitu, bingung. Nah, dia tanya, emang dia habis ngapain aja? Dia kayak kehilangan memori. Wah, teman gue makin jelas nih kalau ada yang gak beres sama si cewek penggoda ini. Makanya dia baca doa gitu komat kamit. Waktu pulangnya ini aneh banget sih. Waktu pulangnya ada SMS dari si cewek penggoda. Tapi itu yang SMS kayak temennya gitulah. Entah temennya atau orang tuanya waktu itu. Ada SMS bilang, bro atau apa gitu ya, tolong jangan apa-apain cewek penggoda ini. Sekarang dia lagi masuk rumah sakit. Please, tolong jangan diapa-apain. Temen gue nunjukin sama bilang tuh ke gue. Nah kan, tahu rasa kan dia macem-macem sih. Wah anjir, itu gila banget sih. Gue gak ngerti apa yang terjadi, tapi gue menjadi saksi waktu itu. Satu hal yang di luar nalar pikiran gue. Gila banget. Gara-gara taruhan bola, bukannya untung, malah tidur bareng pocong. Siapa kemarin yang megang Inggris waktu lawan Itali? Kesel ya, sama. Ngomong-ngomong soal taruhan bola, gue jadi inget kisah waktu kuliah, sekitaran 4 tahunan yang lalu. Kakak senior gue, sebut aja namanya Bang Aji, itu pernah ikut suatu taruhan bola. Gue waktu itu gak inget pertandingannya apaan. Kita tahu yang namanya judi gak pernah bakal menguntungkan. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Apalagi taruhannya pakai duit kuliah. Waktu itu Bang Aji ada bayar uang buku, sekitaran 3 jutaan lah. Entah dapet info dari mana, dia ikut nih taruhannya. Dia bareng sama temennya. Terus si temennya punya ide nih. Dia dikasih tahu sama abang-abangannya gitu, buat coba begadang di kuburan. Kuburannya itu harus sepi. Terus ada satu pohon yang kira-kira tua banget dan gede banget di situ. Suruh diem di bawah pohon itu sampai subuh. Konon kabarnya setelah dari situ dan tidur, dia bakal mimpi tim mana yang bakalan menang. Bang Aji ini lagi butuh banget duitnya. Entah waktu itu buat beli gadget atau apa. Dengan tindakan bodohnya, dia mau all in nih duitnya. Jadi dia coba ngelakuin hal bodoh juga itu sama temennya. Bukan sembarang kuburan. Dia bener-bener cari kuburan itu yang jauh banget, di pelosok-pelosok desa gitu. Dan emang jalan depannya itu sepi. Dan yang jelas ada satu pohon di situ yang emang gede banget dan tua katanya. Sekitar jam 11-an malam, ini dua orang udah mulai diem di situ. Motornya disembunyiin di semak-semak atau apa gitu. Dan dia masuk, duduk di bawah pohonnya. Mereka udah siap-siap bawa kopi, bawa cemilan, bawa rokok, biar nggak ngantuk. Sekitaran jam 12:30-an, baru sejam lebih, temennya ini udah gak enak. Diem aja sambil nunduk. Tiap diajak ngomong itu jawabnya bisik-bisik. 15 menit kemudian temennya ini maksa ngajak pulang. Alasannya gak kuat, udah ngantuk banget. Bang Haji gak tahu kenapa, padahal di awal tadi yang excited banget itu temennya. Karena temennya maksa, akhirnya Bang Haji nurutin, pulang. Bang Haji sampai kos sekitaran jam 1:30-an pagi. Dia langsung bersih-bersih, ganti baju, dan tidur. Dia agak kesel juga nih sama temennya. Kenapa kok tiba-tiba ngajak pulang? Belum ada 1 jam Bang Haji tidur. Dia kan tidurnya meluk guling gitu kan. Di belakangnya dia tuh kerasa ngedenger ada yang lagi nafas. Dan juga bau kamarnya itu bau bener-bener jadi bau bangke. Bau yang gak enak banget. Dan kakinya ini kayak ngerasa dia nyenggol-nyenggol sesuatu yang basah. Dia melek dong, noleh ke arah satunya. Dan di sampingnya udah ada yang rebahan dong. Kain kafannya udah gak berbentuk, mukanya udah gosong, hancur gak karuan, sambil nafasnya itu berat banget. Dan yang paling gak enak adalah baunya. Baunya itu
tuh bener-bener busuk, ngerusak banget di hidung. Bang Haji balik mengguling ngadep sisi yang satunya lagi. Dia berusaha untuk tidur. Untungnya ketiduran. Dan di pagi harinya itu bau kamarnya bener-bener masih bau bangke. Dan itu bertahan hampir selama 2-3 harian. Dan singkat cerita, menurut penuturan temennya, waktu di kuburan, temennya itu lihat di atas-atas dahan pohonnya itu ada pocong yang bentuknya kebalik kayak kelelawar lagi ngeliatin mereka. Dan Bang Haji juga kalah di taruhan itu.